Ya, baiklah ibu-ibu. Selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu mengenai MPASI. Ibu-ibu tahu tidak apa itu MPASI? Makanan pendamping ASI, Bu. Ya, betul. Terima kasih untuk Ibu Ila, Bu ya. Ya. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya pengen ibu-ibu menceritakan hasil diskusinya kepada kelompok bubur Ibu Ila dan Ibu Yanti. Masih ingat nggak pertanyaannya apa? Masih, Bu. Masih, Bu. Apa coba? Kapan pertama kali memberikan empati pada bayi? Yang itu bukan, Bu? Ya, betul, betul. Jawabannya apa, Bu? Pada usia 6 bulan bukan, Bu? Ya, betul. Jadi setelah 6 bulan baru bisa diberikan MPASI. Ya, terima kasih Ibu. Terus yang kedua, Ibu Yanti. Yang kedua, menurut kelompok bubur ya, Bu. Jawabannya, pertanyaannya dulu ya, Bu. Ya, betul. Jenis makanan apa yang mereka berikan? Kalau menurut kelompok bubur ya, hasil diskusi tadi, makanan yang memiliki tekstur yang lembut, Bu. Disesuaikan sama usianya. Contohnya apa, Bu? Bubur bayi ya, Bu, atau yang tadinya tuh udah direbus ya, Bu, terus dihancurkan di blender tuh, Bu. Ya, betul, betul. Terima kasih Ibu Yanti. Nah, yang terakhir, Bu, apa? Masalah apa yang dihadapi dalam memberikan makanan pada anak? Nah, itu, Bu. Betul. Masalahnya paling si anaknya nggak suka, Bu, teksturnya terlalu keras, terlalu kasar. Terus gitu. gimana, Bu, kalau misalnya anak tidak suka dengan makanan yang dibuat? Biasanya ya, Bu, tadi kan hasil diskusi ya, sama kelompok bubur. Kalau anak nggak suka ya kita cari tekstur yang tepat tuh, Bu, yang sesuai. Ya, terima kasih kepada kelompok bubur. Kita tepuk hebat dulu ya. Iya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, ibu-ibu, untuk melengkapi jawaban ibu-ibu tadi, kita bersama-sama menyaksikan film, Bu ya. Iya, Bu. Film mengenai MPASI. Tolong disimak karena nanti di akhir saya akan tanya ke ibu-ibu. Siap, Bu? Siap. Oke. Satu, MPASI diberikan secara bertahap pada bayi mulai 6 bulan. 2. Berikan MPASI dengan memberikan perhatian kepada frekuensi, jumlah, kepekatan, dan variasi sesuai tahapan usia. 3. Perihal kebersihan. Kebersihan yang baik penting untuk menghindari diare dan penyakit lain. Gunakan sendok dan cangkir bersih untuk memberikan makanan atau cairan pada anak. Simpan makanan yang akan diberikan kepada bayi di tempat yang aman dan bersih. Cuci tangan ibu pakai sabun dan air bersih sebelum menyiapkan atau memberikan makan bayi, setelah ke toilet, dan setelah membersihkan kotoran bayi. Cuci tangan ibu dan bayi pakai sabun dan air bersih sebelum makan. 4. Taburkan taburia pada makanan anak 6 hingga 24 bulan sebagai tambahan gizi. Nah, ibu-ibu, sekarang kita sudah bersama-sama menyaksikan video mengenai MPASI. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke ibu-ibu. Yang pertama ke Ibu Yanti dulu ya, Bu Yanti. Mulai umur berapa MPASI diberikan kepada bayi? MPASI diberikan kepada bayi mulai dari umur 6 bulan, Bu. Ya, betul. Setelah 6 bulan baru bisa diberikan, Bu ya? Iya, betul. Nah, selanjutnya, apa saja yang perlu diperhatikan, Bu, dalam pembuatan MPASI? Pertama, frekuensinya ya, Bu. Ya. Misalnya pagi, terus nanti siang ya, atau nanti sorenya ya, Bu, diberi makan. Jadi dijadwal, Bu ya? Iya, Bu. Terus jumlahnya ya, Bu, berapa takarannya lah istilahnya mah ya, Bu. Terus ketiga, kepekatannya. Keempat, variasi
MPASI yang disesuaikan sesuai umur. Ya betul. Terus kemudian Bu, bagaimana cara menjaga kebersihan MPASI? Yang pertama Bu, kita tuh harus cuci tangan, apalagi sekarang kan lagi corona ya Bu, COVID-19 teh ya. Jadi apa-apa teh harus rajin mencuci tangan, baik sebelum atau sesudah menyiapkan makanan. Atau misalkan kadang kita lagi masak ya Bu, suka kebelet ya Bu, pengen ke kamar mandi. Nah, itu setelah dari kamar mandi jangan lupa untuk cuci tangan dulu ya Bu. Terus ini juga Bu, harus menjaga kebersihan dari bahan makanannya. Jangan sampai bahan makanan teh membawa penyakit yang lain, kayak apa kan, diare ya Bu kalau dari makanan biasanya ya. Betul. Atau penyakit-penyakit yang lain lah Bu. Ya, terima kasih untuk Bu Yanti. Jadi Bu ya, yang harus diperhatikan untuk pembuatan MPASI itu pertama kebersihan diri ya Bu ya, yang membuatnya, kemudian kebersihan bahan-bahannya, dan yang terakhir kebersihan alat makan untuk MPASI-nya Bu ya. Terima kasih untuk Ibu Yanti. Sekarang kita tepuk hebat dulu untuk Ibu Yanti. Tepuk hebat. Hebat. Nah, selanjutnya saya mau tanya nih ke Ibu Ila. Ibu Ila, mulai umur berapa MPASI mulai diberikan kepada bayi? Mulai umur 6 bulan Bu. Ya betul ya, setelah 6 bulan baru bisa diberikan MPASI. Kemudian apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan MPASI Bu? Jadwal MPASI-nya Bu, jadwal makannya. Ya, jadi di jadwal makannya, kemudian Ya, terus porsinya Bu disesuaikan dengan umur. Ya. Kalau masih 6 bulan jangan terlalu banyak Bu ya, Ya. karena lambungnya juga masih kecil. kecil dan menyesuaikan Bu ya. Biasanya Ya. kan pas awal dikasih ASI saja. Iya. Jadi jangan langsung banyak dikasihnya Bu, nanti takutnya kaget Bu ya lambungnya. Terus Ya. apa lagi Bu? Terus teksturnya Bu, lembut, kasarnya itu disesuaikan dengan umur juga. Kalau Ya. masih 6 bulan harus lembut, soalnya kan tadi biar nggak kaget ya Bu lambungnya. Betul sekali. Terima kasih untuk Ibu Ila. Sekarang kita tepuk hebat dulu untuk Ibu Ila. Tepuk hebat. Hebat. Nah, ibu-ibu, informasi yang lebih lengkap lagi mengenai MPASI kita bisa lihat di flipchart ini Bu ya. MPASI atau makanan pendamping ASI. Secara bertahap MPASI mulai diberikan pada usia 6 bulan ya Bu. Nah, yang pertama umur 6 sampai 9 bulan. Untuk makanannya harus lumat 2 sampai 3 kali sehari ya Bu. Dan makanan selingan 1 sampai 2 kali sehari. Bisa berupa buah atau biskuit. Dengan porsi 2 sampai 3 sendok makan setiap kali makan ya Bu. Atau hingga setengah mangkuk. Kemudian yang kedua, untuk umur 9 sampai 12 bulan, makanan lembek atau dicincang 3 sampai 4 kali dalam sehari, dan makanan selingan yang dapat dipegang ya Bu 1 sampai 2 kali sehari. Berikan setengah hingga 3/4 mangkuk. Makanan yang bisa dipegang tuh kayak biskuit kita tuh Milna Bu ya. Ya, sering diberikan pada bayi Milna. Terus bisa juga apa, dari SGM juga ada ya Bu ya kalau nggak salah. Ada juga kalau ini Bu dari Posyandu tuh Bu suka dikasih biskuitnya. Ya, apa Bu nama biskuitnya? Aduh, saya lupa lagi Bu nama biskuitnya. Ya pokoknya berupa biskuit yang bisa Ya. dipegang anak Bu ya. Nah, selanjutnya untuk umur 12 bulan ke atas, anak sudah bisa diberikan makanan keluarga. Jadi setelah usia 1 tahun Bu ya, di atas 1 tahun sudah bisa diberikan makanan keluarga, tapi yang tentunya bergizi ya Bu dan aman di tubuh. Pakai yang di pasien sebelah Bu ya. Jangan diberikan makanan yang terlalu banyak mengandung pengawet ya Bu. Ya Bu. Nah, selanjutnya ajari anak makan sendiri ya Bu, dengan menggunakan sendok dan minum sendiri dari gelas. Nah, Ibu juga
harus memperhatikan kebersihan makanan yang dimakan oleh bayi Bu ya, oleh anak Ibu. Karena menentukan kesehatan. Nah, ibu-ibu, apabila ibu-ibu mempunyai waktu senggang di rumah, dibaca Bu ya buku pintarnya mengenai MPASI. Nah, untuk MPASI sendiri ada beberapa Bu ya. Untuk MPASI anak 6 sampai 9 bulan itu ada di halaman 42 Bu. Coba dilihat. Berapa Bu? Halaman berapa? Halaman 42 Bu. Sudah ketemu? Sudah. Sudah. Nah, untuk MPASI anak 9 sampai 12 bulan itu ada di halaman 43 Bu. Sudah ketemu? Sudah. Sudah. Nah, selanjutnya makanan anak usia 1 sampai 2 tahun ada di halaman 48 Bu. Coba dibuka. Ada Halaman berapa Bu? 48 Bu. Oh iya. Sudah Bu. Sudah? Sudah. Dan yang terakhir, perkembangan dan stimulasi anak usia 1 sampai 6 tahun ada di halaman 49 sampai 52 Bu. Ada? Ada Bu. Ada ya. Nah, ibu-ibu, apakah ibu-ibu sudah paham mengenai materi MPASI Bu? Sudah. Ya. Selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu mengenai kunjungan ke posyandu ya Bu. Iya.